Kalau ditanya ya, apa yang paling kau nikmati di dalam hidup? Tentu bukan kesehatan, karena saudara bisa sehat, bisa sakit. Di tengah pandemi ini bahkan kemungkinan sakitnya lebih besar dari biasanya. Tapi kalau ditanya apa yang kamu paling nikmati dalam hidup? Ya jawaban simpelnya adalah kasih. Tim Keller pernah berkhotbah tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa hal yang sangat diinginkan di dalam dunia sehingga orang membenci kematian itu adalah kasih. Karena begitu besar kita menyukai kasih, maka kita benci kematian. Kita tidak benci kematian karena kita tidak pasti setelah mati kemana. Kita biasanya menantang orang, ayo kalau mati kemana kamu? Itu memang bisa kena ke hati orang. Tapi yang lebih kena lagi adalah putusnya relasi. Loh, kalau orang yang aku kasih sudah meninggal, aku nggak mau pisah dengan dia lama-lama loh. Aku mau di tempat di mana dia berada, aku juga ada. Itu kan bahasa kasih ya. Dan kadang-kadang orang nggak terlalu peduli dengan hidupnya sendiri. Orang lebih peduli dengan hidup orang yang dia cintai. Di dalam speak tentang kebangkitan, tentang Kristus dan kebangkitan, saya lupa judul persisnya apa ya. Pendeta Billy mengatakan bahwa kematian itu menyesakkan hati bagi orang hidup, bukan bagi yang mati. Saudara nggak tahu apa yang dirasakan oleh orang mati, karena saudara nggak bisa tanya dia gitu ya. Kalau dia sudah mati, saudara nggak bisa datang lalu tanya, gimana perasaannya? Gelap. Oh gelap ya? Sudah tulis gelap. Lalu apa lagi? Dingin. Oh dingin ya? Mau selimut-selimut? Percuma gitu, sudah mati. Dia nggak bisa jawab. Jadi kalaupun dia merasakan apa-apa, saudara nggak akan tahu. Dan kemungkinan besar ya dia nggak rasakan itu di dalam tubuhnya lagi. Kemungkinan besar karena saya nggak tahu, saya belum alami. Jadi yang menakutkan dari kematian itu bukan orang yang mati. Orang yang mati nggak lagi menakutkan. Setuju ya? Masa sih enggak? Ayolah jadi orang Kristen yang beriman dengan sungguh lah. Orang yang sudah mati nggak lagi menakutkan. Dan kita juga tidak lagi merasa bahwa kematian itu akan menakutkan kita kalau kita sudah alami. Ini diingatkan oleh Wittgenstein bahwa kematian bukanlah event dalam hidup. Kematian bukan event dalam hidup. Kalau saudara tulis hidup saudara, saudara akan berhenti mengatakan hidup ketika saudara sudah mati. Itu bukan event dalam hidup. Jadi kematian tidak lagi jadi pergumulan untuk orang yang sudah mati. Kematian itu jadi pergumulan untuk orang yang hidup. Yesus menangis, itu dicatat di dalam Injil Yohanes, itu karena mengalami kematian Lazarus, bukan karena dia takut kematiannya sendiri ya. Demikian juga Maria menangis, dia datang ke Yesus dan menangis dengan mengatakan, Tuhan, andaikan engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Yesus pun menangis gitu ya. Kenapa mereka menangis? Karena kematian. Oh mereka takut mati? Bukan, mereka menangis karena kehilangan relasi. Nah saudara, apa gunanya beragama kalau relasi tidak jadi poin penting? Karena itu yang kita hargai dalam hidup kok. Saudara bisa menghargai banyak hal, tapi dicintai dan mencintai itu unsur utama. Saudara bisa sukses dan rasa mau bunuh diri karena saudara rasa nggak dicintai kan. Jadi manusia seperti apapun yang mengatakan dia, ini saya kutip dari Tim Keller, yang mengatakan dia tidak takut mati, dia belum berpikir. Karena di dalam kematian kita akan kehilangan relasi. Nggak ada kasih, tidak menikmati dan tidak memberikan kasih. Di dalam salah satu mazmur, pemazmur mengatakan, bisakah aku memuji engkau di dunia orang mati? Gak bisa. Jadi Tuhan tolong jangan biarkan aku mati, supaya aku bisa menikmati hadir bersama dengan engkau di bait-Mu. Nah maka saudara, agama-agama sebaik apapun dia, kalau dia menghilangkan unsur terpenting dalam hidup manusia, tentu kita akan kritik agama itu dengan mengatakan, kamu miss the point kayaknya. Kayaknya agamamu kurang bisa mengerti apa itu manusia deh. Karena kamu tidak menawarkan hal yang paling saya hargai di dalam hidup. Bahkan The Beatles pun tahu kan, all you need is love. Itu lagu siapa saya lupa, nggak tahu lah, pokoknya siapapun nggak penting. Intinya adalah kita perlu cinta.